Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa melakukan bersama persuli yang keempat di minggu keempat ya. Semoga apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi sasaran atau mitra yang telah teman-teman tunjuk. Oke, pada kesempatan persuli yang keempat hari ini, secara mekanismenya seperti biasanya, yaitu nanti akan ada perwakilan dari 10 peserta KKN yang akan melaporkan apa yang sudah dikerjakan selama 4 minggu ini, gitu. Terus kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Setelah itu nanti akan ada pengumuman, ya. Kira-kira seperti itu persuli pada kesempatan pagi hari ini. Terus kemudian akan saya lanjutkan tahap berikutnya, yaitu saya akan menanyakan terkait dengan apa yang sudah dikerjakan di minggu keempat. Secara acak nanti akan saya tunjuk nama yang tertera yang sudah masuk dalam room ini. Oke, yang pertama kepada Mbak, sebentar, saya cari namanya dulu. Yang jauh dulu ini. Mbak Nur Aine. Mbak Nur Aine, mendengar suara saya? Iya Pak, dengar Pak. Oke, bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dihidupkan Mbak ininya Mbak. Apa Pak? Kameranya dihidupkan. Oh iya, video. Biar karena direkam ini. Iya Pak. Ya, silakan melaporkan apa yang sudah dilakukan selama minggu keempat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur ini ya mau lapor kegiatan yang minggu keempat yang saya sudah kerjakan. Satu, saya buat persiapan materi dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk mitra saya. Terus saya sudah beri materi kepada mitra saya juga sudah Pak. Hari yang lain itu saya suruh mitra saya cuman baca-baca itu aja. Iya Pak, sudah. Oke. Ada kendala Mbak Nur Aine? Kalau dengan mitra saya nggak ada Pak. Alhamdulillah lancar Pak. Untuk pengajuan kelas kemarin apakah lancar di SD UNED? Kalau yang ngaju kelas itu saya belum ngaju Pak. Loh, jangan sampai belum mengajukan Mbak, nanti kamu nggak terekam, nanti dikira dari LP2M tidak mengerjakan gitu. Jadi saya juga kurang bisa membantu nanti mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau bisa segera ajukan kelas. Kalau bisa sekali mengajukan Mbak, itu untuk beberapa hari, untuk beberapa kelas sekaligus gitu, selama 4 kali gitu. Dalam satu pengajuan kelas itu nanti digunakan atau rencananya untuk beberapa hari, 4 kali kelas gitu. Makanya nanti yang diupload ada 4 poster, ada 4 juga materi, terus kemudian targetnya dalam per kelas itu berapa orang saja, berapa partisipannya gitu sekalian. Jangan sampai tidak Mbak. Iya. Karena coba, Iya Pak, nanti saya mengajukan. karena coba baca di apa namanya itu pembekalan dulu, itu kan mahasiswa ada batas minimalnya mengajukan kelas, gitu ya dibaca ya, biar supaya nanti tidak salah ya, takutnya di akhir nanti malah justru nggak terekam oleh LP2M Mbak ini. Iya Pak, nanti saya kerjakan. Ya, Terima kasih Pak. Ya, segera kerjakan ya, jangan sampai tidak ya. Iya Pak. Oke, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Enggak ada Pak. Oke, tidak ada. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan berikutnya. Pada Mbak Putri Erwanda.
Ada Mbak Putri Irwanda. Iya, Bapak. Ya, bisa dihidupkan, Mbak, kameranya. Oke, silakan, Mbak. Pada minggu kemarin saya mengerjakan mengajukan kelas, 2 kali mengajukan kelas dan 2 kali melakukan kelas offline. Terus? Setelah itu saya Pak, lagi berbicara kepada guru untuk bagaimana sistem pembelajarannya itu Pak, karena gurunya itu ada kendala semalam itu nggak bisa mengikuti room Zoom-nya Pak. Sebenarnya saya itu sama mitra saya, guru dan siswa, akan melakukan room meeting di Zoom. Tapi nggak jadi Pak, karena itu. Gurunya ada kendala, nggak bisa karena ada di rumahnya. Cuma itu yang saya lakukan di minggu kemarin. Oke, terus rencana berikutnya gimana untuk minggu berikutnya? Untuk minggu berikutnya itu saya akan Bentar ya, pembuatan. Mbak, tahan dulu ya, tahan dulu sebentar. Ini ada telepon dari kampus. Bentar ya, bentar ya. Oke, silakan lanjutkan, Mbak. Untuk minggu selanjutnya saya akan mengajukan kelas lagi, Pak. Mungkin akan mengajukan kelas online karena saya belum pernah mengajukan kelas online selama ini. Kelas online-nya itu menggunakan Zoom dengan siswa dan guru, insya Allah, Pak. Oke. Terus untuk yang dibahas di online nanti apa, Mbak? Kenapa, Pak? Materi yang akan dilakukan pada kelas online nanti apa? Itu Pak, kalau semisal materinya membahas kayak evaluasi kuis dari pembelajarannya siswa selama ini bisa apa enggak ya Pak? Kalau dari saya, yang penting Mbak Putri, itu apa yang dilakukan dalam proses kelas itu sesuai dengan roadmap yang sudah dibuat di awal gitu. Jangan sampai nanti materinya yang diunggah poster itu misalkan sama atau poster yang lama diunggah lagi, itu biasanya yang membuat teman-teman dipending atau tidak disetujui oleh operator LP2M gitu. Ya, jadi kalau bisa secara prinsip yang penting kelas yang dilakukan oleh Mbak Putri itu sesuai dengan roadmap. Nanti persoalan pengerjaannya ketika pelaksanaannya selain melakukan sesuai dengan roadmap, terus kemudian ada tambahan karena persoalan kondisi lapangan, silahkan, tidak masalah. Gitu. Kalau semisal ada kejadian seperti itu tidak sama dengan roadmap, apa mengerjakan berita desa lagi, Pak?
Nggak perlu Mbak, yang penting nanti tinggal di akhir, di laporan, kan bikin artikel nanti sama video. Di situ bisa kemudian diuraikan terkait dengan masalah kendala. Kenapa ada beberapa perubahan-perubahan gitu, misalkan. Iya, Pak. Begitu ya. Ya, Oke, ada pertanyaan Mbak Putri? belum, Bapak. Belum ya. Oke, terima kasih. Semoga lancar. Amin. Ya, saya lanjut ke berikutnya. Mbak siapa ya? Mbak Vera Fitriani ada. Mbak Vera Fitriani. Ada, Pak. Oke. Silahkan, Mbak. Kegiatan saya minggu keempat ini melakukan pengajuan kelas yang ketiga, kemudian membuat poster, dan juga melaksanakan kegiatan kelasnya, Pak. Kegiatannya kemarin, dari Rabu kemarin. Oke, sejauh ini kira-kira perubahannya gimana, Mbak? Sebelum sampai sejauh ini gitu kan, setelah ada sentuhan dari Mbak Vera ya, terkait dengan mitra, perubahannya bagaimana? Kira-kira gambarannya. Yang saya daftarkan di akun SD-UNED itu, kan sasaran saya di awal itu 2 anak, Pak. Ya. Tapi yang datang itu 4 anak. Itu apa nggak apa-apa nih, Pak? Tidak masalah. Yang penting tetap nanti untuk secara administratif yang dilaporkan di UNED adalah tetap 2 anak. Persoalan di lapangan menjadi 4 tidak jadi masalah. Gitu. Tapi misalkan kalau anak-anak yang kemudian ikut ini juga pengen dapat sertifikat, artinya nanti ketika pendaftaran kelas berikutnya itu coba didaftarkan semuanya dan mereka juga suruh kemudian untuk masuk ke SD UNED gitu. Kalau tahapannya semuanya dilalui pasti otomatis nanti tinggal teman-teman cetak sertifikat gitu. Nggak perlu ribet tinggal cetak kalau semua tahapannya dilakukan. Gitu. Nggak masalah sih Mbak gitu. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Kira-kira perubahannya di anaknya gimana? Sudah sejauh mana ini setelah masuk minggu keempat ini, Mbak? Bagaimana, Pak? Maaf kurang terdengar. Di programnya ini kan Mbak Vera sudah mengerjakan atau melakukan kurang lebih hampir selama 4 minggu ya, sentuhan untuk anak-anak ini dengan program yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira setelah yang Mbak Vera lakukan, itu perubahannya seperti apa gambaran di lapangan terhadap mitranya ini gitu? Apakah pembelajarannya sudah semakin lancar, terus kemudian mengakses informasinya juga semakin lancar atau bagaimana? Silakan. Sudah semakin lancar. Anak-anak juga lebih kreatif, Pak, dalam melakukan pembelajaran saat pandemi ini. Gitu ya. Ya, semoga nanti bermanfaat dan semoga setelah ini semakin lancar, Mbak ya, sesuai dengan harapan. Ada pertanyaan, Mbak Vera? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke berikutnya, yaitu pada Mbak Firda Ayu. Iya, Pak. Silahkan, Mbak Firda. Di minggu keempat ini saya sudah membuat materi untuk pembuatan kelas. Terus saya juga kelasnya itu tapi offline di rumahnya mitra. Terus membuat video, yaitu Pak. Oke. Terus seperti sama apa yang saya tanyakan ke Mbak Vera tadi, Mbak. Kira-kira sejauh ini apa perubahan yang dialami mitra sejauh pengamatannya Mbak Firda? Biasanya kan mitra itu kalau memberi soal ke siswa itu kan masih kayak tatap muka seperti itu. Terus sekarang itu mitra itu bisa menggunakan kayak yang digunakan itu aplikasi kuis. Kan masalahnya kemarin itu saya pelatihan aplikasi kuis. Jadinya itu mitra bisa menggunakan aplikasi kuis itu ke siswanya gitu. Tapi hanya
beberapa siswa yang bisa mengikuti, Pak. Karena kan kendalanya itu siswa itu di jaringannya itu. Oh, oke. Nah, sama ini Mbak, nanti semoga sambil mencari informasi, ini kan Gubernur Jawa Timur itu sudah mulai membuat kebijakan kepada seluruh kades di Jawa Timur itu untuk memberikan akses WiFi gratis kepada para guru, para siswa. Nah, coba nanti sembari mencari informasi itu biar supaya nanti dapat mendukung program-program yang dilakukan oleh Mbak Firda gitu. Ketika memang itu bisa direalisasikan nanti WiFi itu bisa masuk ke daerah-daerah. Jadi setiap anak tidak harus kemudian membeli paket, tinggal kemudian menggunakan Iya, Pak. fasilitas dari kelurahan, gitu ya. Oke, ada pertanyaan, Mbak Firda? Sudah, Pak. Oke. Nggak ada masih. Oke, terima kasih Mbak Firda. Semoga lancar. Ya, Pak, sama-sama. Amin. Saya lanjutkan ke Mas. Bentar, Mas siapa ya? Mas. Dang. Oke, Mas Hamzah Salahuddin. Bentar, oke. Ya, Pak. Ya, silakan Mas. Oke, Laporkan, terima kasih atas katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan kegiatan saya selama di minggu keempat ini. Yang pertama tentang pendampingan mitra saya mengenai pembuatan soal di Kahoot, kemudian juga pembuatan soal di PowerPoint, pembuatan materi soal dan kepada saya, kemudian juga pelaksanaan kelas KKN offline yang ketiga, yaitu praktik dengan mitra Kuiper School. Kemudian juga pembuatan soal di akun Kahoot. Kemudian juga saya menargetkan ke orang tua siswa, yaitu pembuatan akun masyarakat untuk siswa melalui wali murid di SD UNED itu, dan sekaligus penyampaian program kerja saya kepada tetangga saya, yaitu wali murid dari siswa. Kemudian juga saya ke pasar untuk membeli hadiah untuk siswa yang besok akan melaksanakan kelas offline pada tanggal 2 Agustus dan pengajuan kelas di SD UNED. Seperti itu, Pak. Kemudian kalau dengan soal dari saya membuatnya itu, emang saya tentukan bahwa soal ini harus menanamkan jiwa nasionalisme. Jadi soalnya itu tentang pengetahuan umum yang ada di Indonesia. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Oke, berarti sementara ini kuisnya yang membuat Mas Hamzah ya? Ya. Oke. Pak. Terus kira-kira dibantu mitra saya. Oke, sejauh ini bagaimana perkembangan yang diperoleh oleh mitra, Mas? Dari kalau perkembangan, kalau perkembangan yang diperoleh dari mitra itu kemarin juga pas waktu kelas pelatihan kelas offline yang ketiga, yaitu praktiknya itu, memang mitra saya itu sudah sedikit memahami atau sudah mahir lah istilahnya dalam mengupload, kemudian menulis materi, memasukkan materi di Kuiper itu sendiri, Pak. Sudah mahir gitulah. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Ada pertanyaan, Mas Hamzah? Itu Pak, kalau semisal pas waktu akhir dari KKN itu kan disuruh buat tulisan ilmiah itu, Pak, apa itu namanya?
Lah artikel ilmiah. Lah itu pembahasan yang dipakai itu apakah pembahasan KKN ini apa gimana, Pak? Pembahasan seluruh KKN yang saya alami gitu tadi, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke. Mas Hamzah ini fakultas apa, Mas? Ekonomi dan bisnis. Fakultas Ekonomi. Ekonomi dan bisnis. Semester berapa, Mas? Semester ini semester 7. 7 ya, Mas. Sudah semester 7 loh, Mas. Masa bikin artikel ilmiah aja bingung seperti apa. Ya, nanti sembari setelah KKN, baca-baca buku-buku ya, buku-buku tentang panduan penulisan artikel ilmiah, terutama yang UNED, itu kira-kira isinya apa. Yang jelas, kalau di KKN ini nanti, di akhir, teman-teman itu, coba saya bukakan dulu sekalian ya, biar bisa melihat. Bentar. KKN. Ini loh. Jika Austrikong. Apa itu? Suara apa itu? Materi. Bentar. KKN, pembekalan KKN untuk mahasiswa. Oke. Bentar, Mas. Saya carikan dulu biar nanti tahu. Oke. Share screen. Muncul di layar, Mas? Ya, muncul, Pak. Tapi Ya, masih loading. masih loading. Ya, sudah muncul, Pak. Sudah muncul ya, teman-teman yang lain juga bisa dilihat. Nanti teman-teman di akhir itu yang pertama yang harus dibuat adalah link video laporan semuanya. Jadi gambaran video tentang apa yang dilakukan. Makanya diusahakan baik video nanti ataupun tulisannya itu menggambarkan tentang gambaran awal kondisi mitra itu kan sudah tergambarkan di berita awal gitu kan. Nah, maka nanti di gambaran akhir, di link video atau artikel akhir itu menggambarkan tentang apa yang sudah teman-teman lakukan dan apa perubahan yang terjadi di mitra. Gitu. Nah, jadi di sini nanti berisikan tentang yang satu mengumpulkan video tentang gambaran selama proses KKN yang dilakukan, mulai dari mitra awal sampai Anda melakukan kelas, pembekalan, pelatihan, gitu kan, hingga akhirnya mitra kemudian bisa ada sebuah perubahan yang teman-teman lakukan. Yang kedua yang dibuat adalah PPT laporan, artinya teman-teman nanti mempresentasikan apa yang sudah teman-teman kerjakan itu dalam bentuk PPT. Ya. Terus kemudian ini bisa dilihat, dan yang terakhir adalah artikel. Artikel ini sebagaimana kalau teman-teman membuat berita desa kemarin, itu bisa dalam format bebas, bisa dalam format misalkan ada pendahuluan, ada pembahasan, dan ada penutup. Tapi alangkah lebih bagus adalah seperti itu. Jadi dikasih gambaran pendahuluannya, ada pembahasan, ada penutup, dan tentunya yang namanya artikel ilmiah itu pasti akan ada yang namanya daftar pustaka gitu. Nah, jadi isinya itu nanti adalah dulu teman-teman akan di pendahuluan akan mengutip tentang gambaran mitra yang dulunya misalkan secara umum belum bisa menggunakan aplikasi Kuiper untuk kebutuhan pembelajaran. Terus kemudian setelah teman-teman masuk dengan berbagai rancangan roadmap program yang dilakukan, teman-teman step by step-nya dikerjakan, maka di situ kemudian di akhir diberikan gambaran tentang bahwa mitra itu akhirnya bisa kemudian melakukan atau membuat sistem pembelajaran menggunakan Kuiper. Nah, makanya semuanya itu kemudian nanti dilengkapi dengan bukti-bukti, misalkan foto kegiatan,
terus kuis yang mitra buat, itu nanti semuanya bisa kemudian diambil sebagai contoh untuk pembuatan artikel ilmiah di laporan akhirnya. Seperti itu, Mas. Ya, jadi ada artikel, ada PPT, laporan, sama ada nanti video akhir program. Itu, Mas Hamzah, dan mungkin teman-teman yang lainnya. Begitu ya? Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Masih ada pertanyaan, Mas Hamzah? Enggak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Semoga lancar, Mas Hamzah. Ya. Oke, selanjutnya Mbak, sebentar, Mbak siapa ya? Biar rata. Mbak Titis Nur Intan. Ada Mbak Titis Nur Intan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, silakan, Mbak. Laporkan. Untuk minggu maaf, Pak. Untuk minggu keempat ini Bisa dihidupkan, Mbak, kameranya, Mbak. Maaf, Mbak. Oh iya, Mbak. Tolong dihidupkan, Mbak. Ya, untuk minggu keempat ini kegiatan yang saya lakukan itu lebih fokus kepada pemasaran. Untuk pemasarannya sendiri itu menggunakan strategi digital marketing, itu dengan menggunakan aplikasi Instagram itu loh, Pak. Jadi usaha yang dilakukan oleh mitra tadi saya buatkan akun khusus untuk promosi seperti itu. Kemudian kemarin juga sudah melaksanakan kelas terkait dengan digital marketing itu. Oke. Terus Mbak Titis ya, mitra juga diberikan pelatihan untuk bagaimana cara membuat akun, terus kemudian tentang materi bagaimana cara membranding, mempromosikan yang baik belum? Iya, sudah. Sudah ya. Karena gini, jangan sampai nanti cuma Mbak Titis menyediakan fasilitasnya, tapi kemudian nanti mitra tidak bisa kemudian setelah ditinggal, Mbak Titis nggak bisa melanjutkan. Itu kan yang sebenarnya tidak boleh, karena tidak ada transfer knowledge di situ, gitu kan. Makanya nanti diusahakan kalau nanti passwordnya saya kasih ke mitranya juga. Oke. Jadi artinya misalkan mitra pengen bikin lagi, kemudian mitra pengen misalkan memoto atau menulis tagline atau membuat tampilan apa yang akan dijual itu lebih menarik, itu kan juga menjadi bagian dari roadmap-nya kan? Iya, bisa, Pak. Oke, itu masukkan ya. Kasihan nanti mitra cuma kalau dibuatkan akunnya saja, setelah nanti Mbak Titis selesai mitra nggak bisa berkembang lagi lewat situ ya, artinya menjadi kurang maksimal ya, Mbak Titis. Yeah. Mbak Titis, ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau tidak ada kendala, nggak ada yang ditanyakan. Terima kasih, semoga lancar, Mbak Titis. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Mbak Kirana Eka Reski. Ada Mbak Kirana? Ya, ada Bapak. Oke, silakan Mbak Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu keempat ini saya masih sama seperti kemarin melakukan produk, Pak, pengemasan produk, karena memang benar-benar mitra saya ini dari nol gitu loh, Pak. Benar-benar memulai inovasi yang saya berikan ini gitu. Sebelumnya kan mitra saya ini hanya UMKM lele yang langsung dipasarkan ke pengepul gitu loh, Pak. Jadi sama sekali tidak mengeluarkan sebuah produk. Nah, pada minggu keempat ini saya melakukan inovasi yaitu lele frozen kayak gitu. Dan alhamdulillah sudah ada yang pesan kemajuannya. Kayak gitu, Pak. Nah, jadi mungkin inovasi yang saya berikan ini bisa dilanjutkan oleh mitra saya untuk kedepannya. Oke. Gitu, Pak. Oke, Mbak Kirana, untuk alat frozennya bagaimana? Itu apakah mitra? Nah, itu saya masih pinjamkan gitu loh, Pak. Karena kan
masih apa namanya, yang pesen juga masih sedikit, itu saya kasih tahu tempat peminjamannya. Terus untuk stiker gitu, biar produknya lebih menarik, itu juga saya kasih tahu tempat pemesanannya di sini, kayak gitu, Pak. Oke. Oke, yang penting proses transfer ilmunya ya, artinya ketika nanti ditinggal, mitra ini bisa mengerjakan sendiri. Yang penting kan itu, Mbak ya. Oke. Mbak Kirana, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tadi sampun dijawab sama Bapak. Oke, kalau tidak ada. Oke, semoga lancar. Terima kasih, Mbak Kirana. Berikutnya, Mas Albert Agung Bimo Kurnia. Apakah ada di room? Mas Albert? Oke, nampaknya tidak ada Mas Albert. Kemudian saya ganti Mas Arief Budiawan saja. Silakan Mas Arief Budiawan. Ya siapa? Di sini saya akan melaporkan kegiatan minggu kemarin saya, yaitu kemarin itu fokusnya seperti yang saya bilang minggu sebelumnya, yaitu fokus ke pembuatan poster dan juga pamflet menggunakan aplikasi Canva. Terus untuk outputnya, puji Tuhan kemarin itu udah mitra sudah istilahnya sudah bisa membuat poster, dan juga mitra untuk kebutuhan upload di IG. Jadi kayak untuk teaser aja gitu loh Pak. Jadi kayak semacam coming soon seperti itu untuk story maupun di postingan. Dan juga untuk deliver materinya, kebetulan kan istilahnya ini materi mitranya itu mempunyai putra gitu loh Pak. Jadi saya fokusnya ke putranya, nanti yang istilahnya untuk melakukan promosi kegiatan yang berbau-bau virtual seperti itu. Jadi fokusnya lebih ke anaknya untuk yang istilahnya berbau teknologi seperti itu, Pak. Oke, anaknya itu umur berapa, Mas? Anaknya mitra? SMA, Pak. SMA ya, dan kebetulan dia juga cepat menyesuaikan berarti. Iya, kebetulan sangat kooperatif gitu, Pak. Saya jadi sangat terbantukan seperti itu. Oke, alhamdulillah kalau gitu, Mas. Ada pertanyaan, Mas Arief? Cukup, Pak. Oh, sama menginformasikan juga untuk rencana kegiatan kelas untuk minggu depan juga, Pak. Jadi minggu kemarin saya juga melakukan komunikasi dengan kakak saya yang kebetulan di BPOM, itu mengadakan kelas online lagi, Pak. Untuk materi CPPOB, yaitu cara produksi pengolahan pangan yang baik. Itu, Pak. Jadi fokusnya lebih ke kebutuhan UMKM seperti itu. Oke, Pak. Nah, nanti mau diikutkan ke sana mitranya, Mas? Ya, iya, Pak. Oke, enggak apa-apa, bagus malah, Mas. Gitu. Artinya apalagi yang ini menyelenggarakan BPOM dan ternyata yang ini ada kakaknya Mas Arief, diikutkan aja nggak jadi masalah gitu. Ya, siap, Pak. Oke. Mungkin teman-teman yang lain yang sama di UMKM bergerak di kewirausahaan makanan bisa ini nanti menghubungi Mas Arief biar supaya kelasnya mungkin digabungkan ke sana juga boleh. Itu artinya biar ada pengetahuan tentang bagaimana pengolahan yang baik berdasarkan standarisasi dari BPOM gitu ya. Oke, itu Mas Arief, terima kasih, semoga lancar sampai akhir nanti ya. Pak, terima kasih, sama-sama lagi. Selanjutnya Mbak Eri Rohmah Maulani. Ada Mbak Eri Rohmah Maulani. Iya, Pak. Ya, silakan Mbak Eri Rohmah. Ya, jadi selama 4 minggu ya Pak, 4 minggu ini saya sudah melakukan 3 kali kelas offline kepada perangkat desa. Kemudian juga saya setiap minggu membuat kuis untuk sertifikatnya, karena untuk mendapatkan sertifikat itu peserta harus harus mengerjakan kuis. Kemudian
sejauh ini apa namanya, mereka udah kan saya programnya itu program perangkat desa Mahir TIK, jadinya saya memberikan tips dan trik seperti surat menyurat, kemudian Excel, PowerPoint kayak gitu. Jadi mereka menyesuaikan, terus juga lebih mudah dalam pembuatan surat menyurat dan lain sebagainya. Dan mereka juga excited, banyak tanya juga saat saya melakukan pelatihan, Pak. Oke. Yang penting apa yang dikerjakan jangan lupa ya Mbak ya, yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu terdokumentasikan dengan baik, terus nanti Iya, Pak. capture apa yang sudah dikerjakan, itu bisa menjadi data penguat nanti ketika membuat artikel di terakhir ya. Artinya bisa memberikan gambaran sebelum, before, dan after-nya mitra setelah ada sentuhan dari teman-teman gitu, terutama dari Mbak Eri Rohmah ya. Eri, iya. Ada pertanyaan Mbak Eri Rohmah? Enggak ada, Pak, udah. Sudah ya? Oke, terima kasih. Kalau Ya, begitu makasih, semoga Pak. lancar Mbak Eri Rohmah. Iya, amin. Makasih, Pak. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang ke-10. Mbak Suci Agustina, ada Mbak Suci Agustina. Ada, Bapak. Oke, silakan Mbak Suci. Ya, Bapak, untuk kegiatan yang sudah saya lakukan selama minggu keempat ini, kemarin saya sudah melaksanakan kelas yang ketiga, itu kelas mengenai edukasi konseling sama sosial. Ini saya mengenalkan strategi promosi menggunakan iklan sosial dan konseling kepada mitra saya. Alhamdulillah itu dari acara sudah mengetahui mengenai hal konseling tersebut, jadi mungkin nanti saya menawarkan untuk pembuatan iklan tersebut sebagai promosi produknya. Mbak Suci, sorry. Ya, mikrofonnya bisa agak diperdekat, soalnya kurang. Oh iya. Ya, oke. Silakan dilanjut. Saya ulangi lagi ya, Pak. Untuk kegiatan yang sudah saya lakukan dari minggu pertama sampai minggu keempat ini, saya sudah melakukan 3 kelas. Untuk yang kelas pertama ini tentang pemanfaatan media sosial sebagai promosi produk. Untuk yang kelas kedua ini saya melakukan pelatihan desain grafis, pelatihan ini untuk pembuatan poster produk. Dan yang ketiga kemarin saya melakukan kelas edukasi pemasaran mengenai iklan sosial dan konseling. Jadi saya menjelaskan pada mitra mengenai pemanfaatan pembuatan iklan sosial dan konseling sebagai promosi produk. Alhamdulillahnya dari mitra ini sudah ada kemajuan tentang pemanfaatan media sosial yang pertama tadi sudah. Kemarin saya membantu membuat akun bisnis di Instagram dan juga pembuatan WhatsApp bisnis. Jadi kemarin sudah ada WhatsApp bisnis dan juga bisnisnya dari mitra. Terus saya juga membantu mendampingi dalam pembuatan poster produk. Kemarin itu sudah saya upload di Instagram dan juga saya aplikasikan di WhatsApp bisnis kan ada namanya itu di sini namanya seperti buku dari produknya mitra itu sudah ada. Katalog ya, namanya katalog Bapak di WhatsApp bisnis. Jadi kemarin sudah saya bantu untuk pembuatan katalog tersebut sama pengelolaan akun bisnis tersebut. Untuk yang ketiga ini yang pengaplikasian konseling dan subselling ini belum saya laksanakan. Jadi kemarin masih edukasi saja. Mungkin nanti di minggu depan ini akan saya coba laksanakan pembuatan iklan tersebut. Oke. Untuk kendalanya mungkin lebih ke penyesuaian jadwal dengan mitra itu sih, Bapak. Ya. Jadi saya Tapi untuk persoalan jadwal artinya bisa segera beradaptasi Mbak ya, walaupun agak ada kesulitan ya. Iya Bapak. Yang penting sama kelas jangan sampai lupa, semuanya diproses, didaftarkan lewat SD UNED Mbak ya. Iya Bapak. Ya. Oke, ada pertanyaan Mbak? Silakan dilanjutkan. Ada pertanyaan? Cukup Bapak. Ya, oke. Semoga lancar ya, Mbak. Mbak Suci Agustina. Oke.
Oke, selanjutnya yaitu yang ingin saya sampaikan adalah jangan lupa teman-teman sekali lagi nanti foto setiap kali pelatihan dari mulai sebelum, sesudah, perubahannya seperti apa diterdokumentasikan dengan baik. Karena itu nanti semuanya menjadi bagian untuk mendukung proses penulisan berita atau artikel di tugas akhir dari teman-teman semua. Terus kemudian terkait video kegiatan per minggu, saya harap teman-teman juga bisa mengerjakan itu gitu karena itu menjadi bagian nanti untuk mendukung hasil akhir di penilaian teman-teman gitu. Walaupun itu tidak wajib, yang menjadi wajib adalah nanti video akhir. Cuma di sini disarankan teman-teman membuat kegiatannya per minggu. Itu karena ternyata video tersebut terpantau oleh operator LP2M gitu. Karena itu semuanya harus terlink atau linknya dari YouTube kemudian diunggah di FB KKN UNED seperti itu. Dan mengerjakan video per minggu itu juga nanti lebih memudahkan teman-teman ketika merancang untuk video akhir gitu. Tinggal bagaimana materi yang sudah teman-teman buat per minggunya itu kemudian diedit ulang menjadi satu kesatuan proses pengerjaan KKN selama kurang lebih 45 hari di lapangan gitu ya. Itu mungkin pengumuman-pengumuman dari saya. Terus kemudian yang tidak kalah penting nanti silakan teman-teman semuanya kumpulkan logbook, kemudian bukti foto yang dikerjakan, dan juga deskripsi kegiatan selama minggu keempat. Itu silakan dikirim lewat Google Drive yang sudah dibuatkan oleh Mas Gana, yang sudah di-share di grup KKN. Begitu ya. Oke, selanjutnya jika ada pertanyaan, saya buka dulu. Jika ada yang menanyakan dari selain ke-10. Iya, Pak. Yang tanya tadi silakan Mbak Alessandra. Ya, Pak. Jadi saya ingin lebih konsultasi sih, Pak, karena mulai minggu lalu saya sudah melalui SD UNED. Tapi sampai kemarin jadwal itu tetap pending, Pak, dan saya sudah beberapa kali menghapus kelas itu lalu mengupload lagi yang baru, dan yang paling terakhir itu saya terakhir upload hari Minggu pending, Pak, sampai sekarang. Dan kemarin terpaksa saya tetap lakukan kelas sesuai jadwal karena takutnya yang juga, Pak. Oke. Begini Mbak Alessandra ya. Nanti untuk pendaftaran kelas berikutnya, pastikan ukuran file, Mbak, itu sesuai dengan apa yang tertera di laman SD UNED ya, ukuran file. Terus kemudian format file, ya, itu dipastikan lagi. Jangan sampai nanti ternyata mungkin di situ berhasil, tapi ternyata ketika dibuka operator karena ukuran, mungkin karena format tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh SD UNED lamanya itu, sehingga kemudian tidak muncul di operatornya, sehingga tidak disetujui dan dipending. Gitu, coba dipastikan lagi. Dan nanti ketika sudah untuk pengajuan kelas berikutnya, kalau memang sudah sesuai semua, silakan nanti komunikasikan dengan saya. Nanti saya bantu untuk mengkomunikasikan dengan operatornya LP2M. Begitu ya. Oke, Pak, baik. Ya, begitu. Tapi sekali lagi, jangan sampai nanti ada tahapan yang terlewati, Mbak ya. Misalkan kayak ngupload posternya, tanggalnya usahakan 5 hari atau minimal maksimal 3 hari sebelum penyelenggaraan kelas. Begitu ya. Gitu. Ya. Karena kemarin juga ada dari LP2M menge-share itu teman-teman nggak tahu dari DPL-nya mana dan mahasiswa mana, itu yang di-share masa akan mengadakan kelas jam 11 malam. Itu juga itu yang membuat menjadi salah satu yang terpending di pengajuan kelas itu, karena penyelenggaraan kelasnya di situ tertera diselenggarakan jam 11 malam. Nah, jangan sampai hal-hal itu nanti terjadi di bimbingan saya, terutama di Mbak Alessandra ya, biar supaya nanti
biar segera bisa disetujui, begitu ya. Tapi memang semuanya harus menunggu, makanya usahakan mengunggahnya itu paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kelas ya Mbak ya. Oh iya Pak. Oke, begitu. Jadi jangan lupa nanti kalau sudah diajukan, komunikasikan dengan saya biar saya bisa membantu untuk mengkomunikasikan dengan LP2M. Begitu ya. Oke, iya Pak. Terima kasih banyak. Oke. Selanjutnya ada lagi yang ingin menanyakan? Silakan kalau ada. Oke, jika tidak ada, seperti yang saya sampaikan tadi, tolong dicatat video, terus kemudian foto untuk nanti penulisan artikel di akhir, karena juga menjadi bahan juga untuk teman-teman membuat PPT-nya. Dan untuk persuli kali ini nanti silakan untuk logbook, foto, dan juga deskripsi kegiatan teman-teman unggah di Google Drive yang sudah dibuat oleh Mas Gana yang sudah di-share di grup. Oke, jika tidak ada silakan saya minta tolong teman-teman untuk mengaktifkan kameranya karena saya ingin mengambil foto kegiatan persuli pada pagi hari ini. Bentar, masih menunggu, yang lain masih proses. Nanti habis foto jangan keluar dulu, saya akan mengabsen dulu ya. Sebentar, setelah absen baru akan saya akhiri. Oke, siap untuk halaman yang pertama. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang yang saya panggil namanya tolong untuk bilang hadir jika ada ya. Yang pertama, Mbak Firdausa Yuni Rahmawati. Mohon maaf keterlambatan saya, Bapak. Tapi hadir ya, Mbak ya. Iya. Oke. Kemudian Mas Albert Agung Bimo Kurnia, apakah hadir di sini? Mas Albert nampaknya tidak hadir, tidak ada. Mbak Dika Mega Kriswanda. Hadir, Bapak. Oke, hadir. Mbak Nia Mariatus Solihah. Hadir,